Hello Agripreneurs, sebelumnya Muchtar Yusuf, petani melon inspiratif dari Banyumas, Jawa Tengah ini sudah berbagi pengalaman ya, gimana memulai usaha dan memasarkan produknya. Kalau dari penjelasannya, omset dan keuntungan usaha ini sangat menggiurkan. Mau tahu lebih rinci, komponen biaya dan analisis usahanya? Kita hitung bareng aja nih. Sebelum kita mulai hitungannya, untuk komponen biaya dan hasil panen sudah dijelaskan dengan sangat detail di channel YouTube Mas Muchtar. Tapi di sini kita akan hitung lagi dengan penyesuaian biaya yang didapat dari penjelasan saat bertemu. Nantinya juga akan ditambahkan sejumlah asumsi pada analisis usahanya. Komponen biaya pertama, apalagi kalau bukan lahan. Untuk sistem budidaya ini, lahan yang diperlukan nggak harus lahan yang produktif. Kebutuhan lahan untuk screenhouse 150 meter diasumsikan seluas 200 meter persegi. Luasan ini termasuk persemaian tanaman dan juga keperluan lainnya. Untuk biaya per musim tanamnya sekitar Rp37.500. Setelah lahan siap, bisa dimulai pembangunannya. Bangunan screenhouse ini menggunakan konstruksi galvanis. Karena konstruksi ini dinilai lebih kuat dan tahan lama dibandingkan menggunakan bahan bambu. Dan untuk bahan atapnya, yaitu plastik, punya umur ekonomis yang lebih pendek dibandingkan konstruksi bangunannya. Kalau dijumlahkan seluruhnya, biaya bahan, proses pembangunan dan penyiapan instalasinya yaitu sebesar Rp57.118.000. Selain bangunan dan instalasi hidroponik, diperlukan juga sejumlah peralatan pendukung dan prasarana lain untuk budidaya melon. Pembelian prasarana penunjang itu membutuhkan biaya Rp7.370.000. Kalau investasi bangunan dan peralatan itu kita susutkan, maka biaya penyusutan per musim tanamnya sejumlah Rp1.319.837. Bangunan sudah berdiri kokoh, sekarang kita rinci biaya apa aja untuk kegiatan penanaman. Pertama kali, siapkan dulu benihnya di persemaian. Benih yang disemai sejumlah 600 butir untuk mengantisipasi berkurangnya daya kecambah dan juga untuk penyulaman di lahan. Harga benih ini diasumsikan Rp3.000 per butir. Untuk penyemaian hingga pemeliharaan benih siap tanam membutuhkan 2 HOK. Karena instalasi sudah bisa digunakan, lalu bisa disiapkan juga nutrisinya. Perlu sekitar 10 paket untuk satu siklus budidaya. Dan setelah ditanam, pemeliharaannya dilakukan secara intensif ya. Saat awal budidaya, beberapa pemeliharaan yang dilakukan yaitu penyulaman, perambatan, dan tentu aja pengamatan terhadap serangan hama penyakit. Pemeliharaan tanaman ini terus dilakukan sesuai kondisi dan keragaan tanaman. Setelah mulai berbunga, bunga ini perlu diserbuki secara manual. Kenapa? Karena tanaman di dalam screenhouse seperti ini akan sangat sulit dibuahi secara alami, sebab tidak ada serangga penyerbuknya. Untuk sistem hidroponik ini, perambatan, pemangkasan, pemantauan nutrisi, pengendalian hama dan penyakit menjadi kegiatan rutin yang harus dilakukan untuk memelihara tanaman. Pemangkasan sangat penting dilakukan agar nutrisi tidak terserap ke cabang atau buah yang tidak diharapkan. Buah melon dipertahankan sebanyak 1 buah agar pertumbuhannya bisa optimal. Setelah buah mulai membesar, perlu diikat dengan tali. Selain itu, buah juga perlu dibersihkan atau dilap menggunakan kain. Tujuannya, buah menjadi lebih bersih, higienis, dan konon bisa merangsang pembesaran buah. Lalu setelah cukup umur, melon ini siap dipanen. Pemasaran buah melon di perhitungan ini diasumsikan dijual di supermarket. Jadi, ada kebutuhan biaya untuk pemanenan, pengangkutan, dan pengemasan. Agar lebih menarik, dibuat kemasan sekreatif mungkin atau diberi label yang informatif. Pemberian label ini sangat penting, terutama untuk menginformasikan jenis buah dan identitas perusahaan atau petaninya. Di samping kemasan dan label, biaya angkut ke supermarket juga perlu diperhitungkan. Biaya ini sangat tergantung pada jarak tempuh antara rumah produksi dengan supermarket.
Biaya lain yang diperlukan selama budidaya yaitu listrik dan biaya kontingensi. Biaya ini ditujukan untuk mengantisipasi kondisi ketidakpastian yang dialokasikan pada sejumlah item kegiatan. Dan juga untuk menghadapi risiko kegagalan dalam proses budidaya. Total biaya pemeliharaan tanaman sejumlah Rp7.939.250 dan besarnya biaya pengelolaan yaitu Rp1.289.760. Jadi, total biaya yang dikeluarkan dalam satu periode budidaya sebesar Rp10.443.722. Sekarang kita hitung penerimaannya. Hasil panen sebanyak 700 kg. Asumsinya, dari 500 tanaman tersebut, setiap tanaman menghasilkan 1,5 kg. Lalu, dikurangi risiko kematian tanaman dengan konversi hasil panen sebesar 50 kg. Kalau harga jualnya Rp30.000 per kilogram, maka penerimaan yang didapat sejumlah Rp21 juta. Dari situ, keuntungan bersihnya sebesar Rp10.556.278. Jadi, nilai B bersih rasionya sebesar 1,01. Artinya, usaha ini layak dijalankan. Dan kalau kita cari BEP harganya, diperoleh sekitar Rp14.920 per kilogram. Gimana? Sangat menarik ya buat jalanin usaha budidaya melon ini. Semoga bermanfaat info kali ini. Jangan lupa kasih like, share videonya, dan beri masukan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe channel Inspirasi Agribisnis. Jumpa kembali di video selanjutnya.